Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurlita Sukma dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi aspek pemajakan atas passive income. Next. Di mana anggota kelompok 2 sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya adalah Abta Zulkarnain. Teman saya yang pertama ada Revinda Ayu, yang kedua ada Fareza Bintari, yang ketiga Bandara Erza, dan yang terakhir ada Reza Erlika. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Reza. Baik, masuk ke materi pertama, aspek pemajakan atas dividen. Pajak dividen dapat diartikan sebagai pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha. Ini sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Secara spesifik, aturan tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat 2 huruf G UU PPH yang menyebutkan bahwa dividen merupakan bagian dari penghasilan atau pendapatan yang menjadi objek PPH. Namun, tidak semua dividen merupakan objek pajak. Pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPH menyebutkan bahwa dividen yang diterima perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dikecualikan dari objek pajak. Namun, pengecualian dari objek pajak ini didapatkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Kemudian PT, BUMN atau BUMD yang menerima dividen memiliki saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetorkan. Dan yang terakhir, dividen dari modal yang merupakan dana pensiun tidak termasuk dalam objek pajak. Next. Kemudian untuk tarifnya sendiri, pada PPH pasal 4 ayat 2, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPH sebesar 10% dan sifatnya final. Kemudian pada PPH pasal 23, penerima penghasilan dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Potongan laba ini sebesar 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya untuk pribadi, maka akan dikenakan tarif final. Kemudian selanjutnya PPH pasal 26. Dalam pasal ini mengatur mengenai tarif pemungutan sebesar 20% atas jumlah bruto dividen dikenakan kepada penerima dividen. Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang tinggal di luar negeri. Pajak dividen sebesar 20% juga dikenakan pada perusahaan luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui dalam bentuk usaha tetap di Indonesia, serta perusahaan asing yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Next. Selanjutnya, materi tentang bunga, di mana menurut pasal 11 P3B menjelaskan bahwa penghasilan bunga dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara lain, maka atas penghasilan bunga tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya. Dengan catatan penerima penghasilan merupakan beneficial owner. Akan tetapi, sedangkan menurut pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa pajak atas penghasilan bunga tidak berlaku apabila penerima manfaat menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk usaha tetap. Next. Berikut definisi bunga menurut pasal 11 ayat 3 OECD model meliputi yang pertama, penghasilan dari semua jenis tagihan piutang yang dijamin dengan hipotek maupun tidak, dan yang memiliki hak atas pembagian laba maupun tidak. Yang kedua, penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat utang. Yang ketiga, premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, atau surat-surat utang. Dan yang terakhir, denda atas keterlambatan pembayaran itu tidak termasuk dalam penghasilan bunga. Next.
Nah, di sini ada dua ilustrasi, di mana yang gambar 7.3 merupakan menjelaskan bahwa ketentuan pemajakan itu mengacu pada ketentuan pemajakan atas laba usaha, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 OECD model, di mana PT X yang berdomisili di negara A memiliki BUT dalam bentuk perseroan terbatas di negara B, di mana atas BUT tersebut apabila melakukan peminjaman kepada PTZ, maka PTZ wajib membayarkan bunga kepada BUT PT yang berada di negara B. Sedangkan di gambar 7.4, ilustrasi penerapan tarif pasal 11 ayat 2, di mana hak pemajakan negara sumber penghasilan atau secara bersamaan juga merupakan negara BUT yang berlokasi, di mana tidak terikat oleh ketentuan adanya pembatasan tarif. Dalam gambar dijelaskan bahwa PT X yang berada di negara A memiliki BUT PT di negara B. Selanjutnya, untuk PTZ itu apabila menerima pinjaman dari PT X, maka wajib membayarkan langsung kepada PT X-nya. Beda di gambar 7.3 bahwa membayar bunganya di BUT PT. Kalau yang di 7.4 itu membayarnya langsung kepada PT X-nya, seperti itu. Next. Ya, yang selanjutnya di sini ada royalti. Royalti itu didefinisikan sebagai pembayaran untuk penggunaan aset tidak berwujud. Nah, berdasarkan P3B sendiri, royalti ini merupakan pembayaran baik secara periodik maupun tidak dalam bentuk atau nama apapun. Di sini model OECD pasal 12 mengatur mengenai 4 hal pokok atas pemajakan atas royalti. Yang pertama ada hak atas pemajakan royalti berada di negara domisili. Yang kedua ada definisi royalti. Yang ketiga ada royalti yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT di negara sumber diperlakukan ketentuan pemajakan atas penghasilan usaha. Yang keempat ada perlakuan pembayaran royalti yang melebihi kewajaran. Next. Di sini ada perbedaan antara model OECD dan model UN. Yang pertama ada model OECD, hak pemajakan atas royaltinya ini seluruhnya berada di negara domisili tanpa ada hak pemajakan berada di negara sumber. Sedangkan kalau di model UN ini, hak pemajakannya berada pada negara domisili, akan tetapi negara sumber dapat memajaki. Negara sumber dapat memajaki dengan pembatasan tarif yang telah ditetapkan. Lalu untuk model OECD sendiri tidak mengatur mengenai royalti terkait dengan independent personal service. Sedangkan di model UN, independent personal service ini masih tetap diatur dalam pasal 12 ayat 4 sebagai konsekuensi pasal 14. Pasal 12 P3B Indonesia dengan negara mitra, penghasilan atas royalti yang diterima oleh penduduk negara mitra P3B dapat dikenakan pajak di negara mitra P3B. Jika Indonesia mengenakan pajak atas pembayaran, maka tarif pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi persentase tertentu. Bisa next. Selanjutnya adalah capital gain. Secara umum, dalam pengalihan harta tak bergerak, hak pemajakan berada pada negara sumber, kecuali untuk kapal atau pesawat yang beroperasi di jalur internasional, di mana hak pemajakan berada di negara domisili. Pemajakan atas keuntungan pengalihan harta tak bergerak diatur dalam pasal 13, baik model OECD, UN, maupun P3B Indonesia. Dalam pasal ini mengatur alokasi hak pemajakan antara dua negara atas keuntungan dari pengalihan harta, termasuk pemajakan atas pengalihan harta bergerak yang menjadi bagian dari BUT, pemajakan atas pengalihan saham yang lebih dari 50% nilainya terkait dengan harta tak bergerak, dan pemajakan atas pengalihan harta lainnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara model OECD, UN, serta P3B. Next. Kemudian pada P3B Indonesia, keuntungan atas pengalihan harta ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keuntungan pengalihan harta tak bergerak. Indonesia berhak memajaki penduduk dengan mitra yang memperoleh keuntungan, yang tarifnya itu sebesar 5%. Yang kedua, keuntungan pengalihan harta BUT. Penghasilan ini dapat dipajaki di Indonesia dengan syarat BUT tersebut berada di Indonesia. Yang ketiga, keuntungan pengalihan harta terkait dengan pelayaran dan penerbangan internasional.
Dalam hal ini, keuntungan atas pengalian hanya dapat dipajaki di negara domisili. Dan yang terakhir, keuntungan pengalian harta lainnya, hak pemajakan dilakukan berdasarkan P3B berada di negara domisili penduduk yang menerima. Selanjutnya ada isu pajak atas dividen. Jadi di sini terjadi perubahan terkait pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPH selaras dengan diterbitkannya UU HPP. Bahwa dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri yang berasal dari dalam atau luar negeri dikecualikan dari objek PPH selama dividen yang diperoleh diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut bertujuan memberikan insentif kepada WP dan menghindari pengenaan pajak berganda, serta mengurangi kecenderungan perencanaan pajak agresif seperti dividen terselubung atau rerouting investment, karena pada peraturan sebelumnya menggunakan classical system two-tier tax yang kemudian berubah menjadi one-tier tax system setelah ada UU Cipta Kerja. Selanjutnya ada isu pajak atas bunga. Jadi pada isu pajak ini ada penurunan pajak bunga atas deposito bahwa pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2022 menurunkan tarif pajak final atas bunga deposito dari 20% menjadi 15%. Langkah ini diambil untuk mendorong masyarakat mendapatkan dana mereka dalam bentuk deposito di bank yang diharapkan akan meningkatkan peran perbankan dalam membiayai sektor real dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Selanjutnya ada isu pajak atas royalti. Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas royalti untuk penulis dan juga pekerja seni dari 15% menjadi 6%. Aturan ini efektif pada Kamis tanggal 16 Maret 2023. Selanjutnya yang terakhir ada isu pajak atas capital gain. Jadi India dikabarkan berencana melakukan simplifikasi atas struktur pajak capital gain melalui APBN pada 2023. Kabarnya India berencana untuk menyeimbangkan tarif pajak dan holding period atas seluruh jenis investasi mulai dari ekuitas, utang, hingga harta tak bergerak. Bila mencapai 1 tahun, investasi saham dianggap sebagai investasi jangka pendek, sehingga tarif pajak capital gains yang berlaku adalah sebesar 15%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.